Kita lanjutkan. Ya, jadi kita coba dulu mereview lagi tentang aksis antara hipotalamus dengan anterior pituitary atau hipofisis anterior ya. Jadi ada satu aksis hubungan dari hipotalamus ke hipofisis anterior maupun ke hipofisis posterior. Jadi kalau dilihat bahwa di hipotalamus ini ada berbagai hormon yang dihasilkan yang kemudian nantinya akan masuk melalui sirkulasi atau portal ya. Melalui portal di sini ada pembuluh darah yang akan memfasilitasi hormon-hormon yang ada di hipotalamus ini nantinya masuk ke sirkulasi dan sampai ke hipofisis anterior, di mana di hipofisis anterior ini juga banyak sekali sel-sel yang berperan di dalam menghasilkan hormon-hormon. Jadi sel-sel sendiri, masing-masing sel akan menghasilkan hormon tersendiri setelah distimulus oleh hormon yang ada di hipotalamus. Kemudian setelah dirangsang oleh hormon-hormon yang ada di hipotalamus ini akan disekresikan pula hormon dari anterior pituitary ini. Keluar dia. Dan kemana perginya hormon itu? Ke organ endokrin atau kelenjar endokrin yang lainnya. Nah, jadi ada hormon 1 dari sini, hormon 2 dari sini, dan nanti dari kelenjar endokrin lain itu hormon ketiga. Jadi ada 3 hormon yang saling berinteraksi. Aksis hipotalamus hipofisis. Demikian juga dengan yang di belakang. Tapi ada perbedaan. Kalau yang di posterior ada hormon yang dihasilkan oleh hipotalamus, tetapi ya di sini melalui jalur persarafan, bukan jalur pembuluh darah. Persarafan yang akhirnya nanti hormon-hormon yang dihasilkan oleh hipotalamus hanya di-store di sini, disimpan di ujung-ujung saraf yang merupakan perpanjangan dari saraf yang menghasilkan hormon dari hipotalamus, dan di sini nanti di-store, disimpan. Pada saat tertentu dia akan disekresikan, tentunya ada stimulus di hipotalamus ya. Itu perbedaan antara hubungan antara hipotalamus dengan anterior pituitary dibanding dengan hipotalamus dengan posterior pituitary. Jadi posterior pituitary itu tidak ada sel yang menghasilkan hormon, dia hanya berfungsi sebagai penyimpan aja dia ya. Oke. Nah, kalau kita lihat di kotak ini ada hormon yang dihasilkan oleh hipotalamus yang secara tidak langsung ikut melakukan pengaturan terhadap metabolisme. Kenapa? Ya, karena dia tidak langsung dalam proses metabolisme, tetapi dia berpengaruh hormon-hormon yang mempengaruhi metabolisme. Makanya dia disebut tidak langsung. Makna tidak langsung itu tidak langsung dia melakukan perubahan-perubahan metabolisme, misalnya anabolisme atau katabolisme, tetapi dia mempengaruhi hormon-hormon yang terlibat di dalam metabolisme. Oke ya, kita lihat lagi di sini. Hormon thyrotropin releasing hormone (TRH). Jadi pokoknya kalau dari hipotalamus ini rata-rata ya hampir enggak RI ya. Jadi kalau R itu releasing, kalau I itu inhibiting. Jadi hormon yang dihasilkan oleh hipotalamus yang merangsang dan ada hormon yang menghambat. Jadi thyrotropin releasing hormone dihasilkan oleh sel yang ada di hipotalamus, nanti dia masuk ke sirkulasi yang sedikit ini, nanti sampai ke sel-sel tirotrop namanya. Tirotrop, nanti TRH ini akan merangsang sel tirotrop menghasilkan yang namanya TSH. Tropin releasing hormone. Thyrotropin stimulating hormone. Nah, kalau ini releasing, dia yang di sini TSH, stimulating hormone, dan
Selanjutnya dia akan dilepas ke sirkulasi lagi secara umum ke seluruh tubuh, nanti berikatan dengan sel targetnya yang memiliki reseptor dari hormon ini ya, TS, di mana? Di kelenjar tiroid. Baru nanti kelenjar tiroidnya akan mensekresikan T3, T4 selanjutnya. Demikian juga yang lain-lain ya. Jadi ada gonadotropin, kortikotropin. Jadi kita nanti masuk ke gonadotropin releasing hormone. Jadi ada GnRH, gonadotropin. Nanti dia akan merangsang di sini sel gonadotrop atau somatotrop. Nah, nanti baru dilepaskannya apa? Dari sini growth hormone. Oke, growth hormone nanti akan merangsang hati untuk menghasilkan, hati mengeluarkan IGF-1, insulin growth factor 1 ya, kita lihat nanti. Ini dia. Jadi ini di pituitary anterior ya, daerah sini nih ya. Tadi kita bicara di sini, sekarang kita udah pindah bicara. Nah, jenis selnya somatotrop, kortikototrop, tirotrop. Nah, somatotrop ini paling banyak, sekitar 30-40%, dan dia daerahnya di sini menghasilkan growth hormone. Oke, sel-sel yang lainnya ada yang menghasilkan prolaktin, ada yang menghasilkan LH, FSH ya. Nanti ini juga gonadotropin yang saya bilangnya menghasilkan LH, FSH, sedangkan somatotrop itu menghasilkan growth hormone. Kalau ada pertanyaan aja langsung ya. Saya nggak cek lagi satu-satu kalian ini hadir atau enggak. Ini kesadaran aja ya. Cukup dewasa, kalian perlu ilmunya. Kalau kalian perlu ilmunya, hadirlah kuliah. Kalau nggak mau perlu ilmunya, berarti sudah ngerti, sudah pintar, ya. Udah bisa jadi dokter itu. Jadi nggak usah ikut kuliah, nanti tinggal minta ijazahnya aja ya. Oke, kalau ada pertanyaan silakan ya. Pika Fahira, jangan malu-malu. Kalau mau bertanya, ada setiap slide yang nggak ngerti, langsung ditanyakan. Kalau nanti lupa, dan aku pun juga bisa lupa. Oke. Nah, yang mana Gimli? Nggak tahu ya. Ya, growth hormone disebut juga somatotropic hormone atau somatotropin. Tropik itu tumbuh ya. Soma itu yang tumbuh. Diatur oleh dua hormon dari hipotalamus. Jadi kalau dilihat dari sini, dari hipotalamus ini ada dua hormon, yaitu hormon yang satu merangsang, releasing, yang satu menginhibiting. Jadi dua hormon ini akan bekerja sama untuk mengontrol pertumbuhan. Jadi jangan ada yang dominan. Jadi kalau ada yang dominan, terjadi peningkatan peningkatan pertumbuhan yang tidak normal atau terhambat pertumbuhannya. Namanya terhambat pasti tidak normal ya. Oke. Nah, kalau kelebihan daripada growth hormone releasing hormone, bisa saja growth hormonnya menjadi hyper growth hormone. Hipersekresi growth hormone akan menyebabkan terjadinya pertumbuhan yang tidak normal, bertambah besar, giantism. Tetapi bisa saja yang lebih aktif adalah yang inhibiting hormone, sehingga growth hormonnya yang dihambat sehingga pertumbuhan menjadi kerdil atau disebut dengan dwarfism, ya. Oke. Nah, apa efek daripada growth hormone? Ketika growth hormone berikatan dengan reseptornya, terutama di tulang dan otot, menyebabkan terjadinya mitosis dan penambahan ukuran sel. Dan mitosis penambahan ukuran sel. Jadi dia bertambah besar selnya. Nah, ini akan menyebabkan juga terjadinya diferensiasi sel. Diferensiasi sel itu menjadi lebih spesifik selnya. Sel kita semuanya berasal dari mana? Sel induk atau yang sering disebut dengan stem
stem cell? Nugraha Pramukti Kusuma. Benar, dokter. Nah, itulah dia sel awal kita. Nah, dia akan mengalami diferensiasi menjadi berbagai sel. Sel tulang, sel otot, sel darah, sel kulit, macam semua sel rambut, ya, sel epitel, semua sel. Nah, makanya teknologi kedokteran sekarang itu sedang gencar-gencarnya melakukan penelitian bagaimana mengembangkan teknik-teknik untuk stem cell ini dalam tujuan pengobatan atau terapi. Ya, mungkin di zaman kalian ini sudah semakin maju penelitiannya dan pemanfaatan stem cell ya. Jadi dengan menggunakan stem cell itu misalnya orang-orang menderita penyakit diabetes mellitus kan terjadi kerusakan pada sel betanya dan kemudian disuntikkan atau diletakkan stem cell pada daerah sel beta di pankreas, maka akan terbentuk sel beta yang baru. Sehingga sel beta yang mengalami kerusakan itu bisa diperbaiki dan orangnya akan bebas dari diabetes mellitus. Dan juga yang lain-lain yang menyebabkan terjadinya kerusakan-kerusakan sel itu bisa diperbaiki dengan teknik pengobatan stem cell ini ya. Jadi ini masih terus diteliti dan tentunya ini tidak tidak membutuhkan ataupun dana yang murah, ini mahal ya, sangat mahal, jadi perlu waktu dan biaya yang cukup banyak. Nah, khusus untuk growth hormone ini akan menyebabkan diferensiasi dari stem cell menjadi apa? Otot dan tulang khususnya ya. Nah, kalau kita lihat di sini satu rangkaian ya. Hipotalamus itu menghasilkan growth hormone, releasing hormone, dan inhibiting hormone. Nah, merangsang anterior pituitary akan mengontrol sekresi growth hormone. Kita katakanlah growth hormone, releasing hormone dulu yang keluar, merangsang sekresi growth hormone oleh anterior pituitary, dan direct efeknya terhadap hati dan jaringan lain, yaitu apa? Di hati akan menghasilkan IGF-1. Nah, IGF-1 ini indirect growth promoting action. Dia secara tidak langsung akan mempromosikan ya perkembangan dari rangka ya, skeletal effect, yaitu apa? Cardiac formation and skeletal growth ya. Jadi ini pertumbuhan dari rangka tulang-tulang ya, dari tulang-tulang. Kemudian efek dari di luar rangka apa? Meningkatkan sintesa protein dan cell growth and proliferation. Proliferation tadi differentiation. Nah, sekarang proliferation itu apa? Perbanyakan dari jumlah sel. Selnya terus bertambah. Nah, itu di ekstra skeletal ya. Di samping itu, growth hormone juga sebagai anti-insulin action. Anti-insulin tentunya akan menyebabkan apa? Kalau anti-insulin, lawannya insulin. Kalau insulin itu memberikan efek terhadap penurunan glukosa darah, maka growth hormone akan meningkatkan glukosa darah. Caranya apa? Merubah fat, yaitu dengan lipolisis. Jadi lisisnya lemak, kemudian karbohidrat metabolisme increase, meningkatkan blood sugar and other anti-insulin effect. Jadi semuanya lipolisis juga adalah efek dari anti-insulin. Jadi kalau orang yang kelebihan growth hormone, maka kadar glukosa darahnya tinggi seperti orang diabetes. Ya, dan efek anti-insulin lagi semualah yang terbalik daripada efek anti-insulinnya. Oke, sekarang kalau growth hormonnya meningkat, bagaimana jangan terus-terusan meningkat? Dia harus diturunkan supaya homeostasis ya, Jennifer ya. Jadi gitu, hormon itu nggak boleh terus-terusan tinggi. Kalau terus-terusan tinggi namanya apa, Jennifer? Apa namanya? Kalau terus-terusan tinggi. Kuat sedikit, bisik-bisik. Jadi hiper. Bagus, hiper atau hyperactivity ya.
Maka dia harus diturunkan supaya jangan dia hiper. Bagaimana cara menurunkan growth hormone itu sendiri akan melakukan negative feedback mechanism dengan menghambat, stimulate ya, menghambat growth hormone sintesis yang dilepas dan merangsang growth hormone inhibiting hormone. Sehingga apa? Growth hormone yang di sini dihambat sekresinya sehingga kadarnya turun. Kalau kadarnya turun tentunya berefek ini semua. Di samping growth hormone, IGF juga akan melakukan negative feedback juga. Nah, sehingga kadar insulin growth factor menurun, growth hormone yang tadinya tinggi jadi menurun. Tapi setelah ini menurun dan ini menurun, tidak lagi ada yang menghambat growth hormone inhibitor hormon, tetapi yang justru keluar adalah growth hormone releasing hormone dari hipotalamus. Begitulah dia sakinah, saling dia berinteraksi, ketika satu turun ini naik ya, sehingga kadar growth hormone di dalam darah berfluktuasi dan ini akan mengontrol proses pertumbuhan yang normal. Ada pertanyaan? Terlalu cepat aku menjelaskannya. Thomas Sirait, cuman Thomas? Kencang kali aku ngomongnya? Atau cuman? Kayak mak-mak merepet ya? Hah? Sudah pas menurut saya, Dok. Udah pas ya? Udah pas bumbunya ya, Thomas? Ya, Feby? Nggak cepat kali, Feby? Nggak ya? Oke lah, syukurlah. Bisa dipahami. Oke. Regulation of growth hormone secretion. Ada faktor that stimulate or inhibit. Jadi apa aja faktor yang merangsang dan menghambat? Lihat di sini, yang merangsang growth hormone itu adalah decrease blood glucose. Jadi kalau kadar gula darahnya turun, maka growth hormonnya akan naik. Nah, growth hormone tadi adalah meningkatkan glukosa. Jadi dia menjaga juga homeostasis daripada glukosa. Kurang free fatty acid-nya, starvation or fasting. Ya, ini apa? Lapar atau puasa. Jadi puasa itu memberikan satu dampak terhadap keluarnya growth hormone. Nah, trauma, stres, exercise. Nah, ini ya. Jadi testosteron, estrogen. Nah, ini dia kaitannya dengan judul ini sekarang. Testosteron, estrogen dengan growth hormone. Jadi growth hormone ini dipengaruhi oleh hormon testosteron dan estrogen ya. Jadi distimulasi sekresinya. Deep sleep. Ini stage 2 dengan step 4 dan growth hormone, releasing hormone tentunya ya, nih yang merangsang. Inilah faktor-faktor yang bisa meningkatkan sekresi growth hormone. Jadi kalau kalian ini berapa umur kalian ya? Brigita Carvio, berapa umur Brigita sekarang? 20, dokter. Udah nggak ada lagi titik tumbuhnya, nggak bisa lagi nambah itu ya. Melebar bisa melebar ya. Melebar ke samping dengan melebar ke depan gitu ya. Artinya apa? Tambah gendut maksudnya ya. Dan tambah tinggi ya. Itu bisa ya, tapi kalau tambah tinggi udah nggak bisa lagi. Karena apa? Epiphyseal plate-nya, titik tumbuh tulangnya itu sudah tertutup. Jadi tidak bisa bertambah lagi. Nah, jadi bagi yang belum, masih di bawah usianya masih di bawah 18 tahun ya. Tapi kalau wanita gitu dia mendapat haid, itu epiphyseal plate-nya cepat sekali tertutup ya. Jadi kalau pada wanita ketika dia sudah menarche, ada mendapat haid, maka kecepatan pertumbuhannya itu menurun ya. Pertumbuhan dirinya, tulang-tulangnya menurun dan lebih cepat terhenti ya dibandingkan laki-laki. Laki-laki itu masih terus tumbuh, perempuan udah stop. Makanya tinggi badan perempuan rata-rata itu lebih rendah dibandingkan tinggi badan rata-rata laki-laki. Bukan berarti nggak ada perempuan lebih tinggi dari laki-laki, ada ya. Cuman rata-ratanya. Oke. Nah,
Jadi kalau kalian nanti punya anak, anak kalian mau besar, maka sering-sering jangan dikasih makan gitu supaya puasa ya. Ya kurang gizi lah dok. Iya iya gitu ya. Ya. Jadi trauma, mama dikasih trauma terus kena repet. Coba lihat anak-anak yang sering kena repet mamanya badannya lebih besar atau enggak. Wah, di penelitian ini hipotesis ya kan. Sering olahraga, exercise, iya. Exercise-nya yang paling bagus apa sebenarnya? Coba, siapa yang bisa jawab? Exercise untuk olahraga untuk anak-anak yang supaya pertumbuhan tulangnya atau tingginya bagus. Rahel, LS, coba jawab. Rahel, olahraga yang gimana? Ayo, belum dihidupin tuh mic-nya. Kayak berenang gitu ya, Dok? Kayak berenang, memang berenang, jangan kayak. Kayak berenang kayak apa ya? Kenapa berenang Rahel ya? Iya, kenapa berenangnya? Ayo Rahel, apa rasionalisasinya? Karena pernah aku jelaskan belum ya? Tentang tiroid. Hubungannya dengan tiroid. Tiroid itu akan sinkron dia dengan growth hormone. Dia lebih menyebabkan sensitivitas tulang dan otot terhadap growth hormone itu meningkat. Nah, apa hubungannya berenang dengan tiroid? Hormon tiroid itu akan meningkat sekresinya kalau kita terpapar dingin. Apa Jennifer? Dingin. Jadi dengan olahraga dingin, berenang maksudnya, kan terpapar dingin. Nah, itulah dia ya, jadi lebih bagus. Nah, si Thomas kalau mau tinggi, kau berenang bagus Thomas, tapi nggak bisa kau tinggi lagi, ya kan? Nah, boleh, untuk sehat aja Thomas. Jangan kau berharap aku kok nggak tambah tinggi-tinggi lagi. Kau udah berapa umurmu Thomas? 18 dokter. 18 masih mungkin ya, 18. Tapi udah borderline kau tuh, udah di ambang-ambang menutupnya epifisial. Tapi boleh juga lah kalau kau mau berenang ya kan. Setidaknya untuk badan sehat aja ya. Nah, yang menghambat apa? Kebalikannya ya, glukosa yang tinggi ya. Jadi anak-anak itu jangan banyak-banyak makan karbohidrat. Ya, lebih banyak makan protein supaya apa? Lebih bagus pertumbuhannya daripada dikasih nasi melulu. Makan nasi lebih banyak daripada makan ikannya kan gitu ya. Blood free fatty acid, aging, proses penuaan, obesitas. Nah, ini dia tadi obesitas ini kan. Jadi dia menghambat growth hormone. Jadi anak-anak yang obesitas akan lebih lambat pertumbuhannya dibandingkan anak-anak yang normal. Kalau dulu ya orang-orang tua kita, orang tua aku lah, apa kalian nggak tahu ya. Kalian itu kan orang tua kalian mungkin sebaya dengan aku mungkin ya, mungkin. Kalau nggak gendut anaknya, ya kan, mamanya itu terus gimana gitu ya, nanti diejek orang nggak bisa ngurus anak. Gitu. Ya. Hauzan, mana Hauzan? Oka Hauzan, nggak ada. Didi Janadi, kau pernah dengar kalau anak-anak itu harus gendut, anak-anak kecil-kecil itu, kalau nggak dibilang nggak bagus gitu ya, orang tuanya nggak pandai ngasih makan anaknya, wah bener nggak pandai ngurus anak, bener ya Di? Pernah dengar dokter. Nah, sangkot, pernah dengar sangkot? Pernah, Dokter. Apalagi di kampung-kampung tuh ya, kalau anaknya kurus, wah ini mamanya nggak ngurusin anaknya dengan bener. Nggak lagi sekarang. Ya, anak itu tak boleh obes. Anak itu harus berat badannya normal. Memang janganlah pula kurus ya. Ya, tapi berat badan yang normal kurus pun nanti kurang gizi, nggak bagus juga dengan pertumbuhannya. Ya, oke Melki. Ya, insya Allah kau punya anak nanti, jangan kau bikin gendut-gendut. Ya, bagus normal aja berat badannya. Jangan kau bikin kurus ya. Kurang gizi dia. Oke? Kadang-kadang kan suruh makan sampai anaknya stres gara-gara apa nggak mau makan. Ya, tapi stres pun menyebabkan growth hormonnya naik, bagus juga ya. Tambah stres dia, tambah bagus ya. Yo. Oke,
Jadi metabolic action of growth hormone itu apa? Nah, sintesa protein, pemakaian lemak menjadi meningkat, mengurangi kecepatan penggunaan glukosa. Dan growth hormone ini makin aktif, makin berperan dia saat orang itu puber. Apa Melki? Pubertas. Nah, jadi kalau kalian lihat dulu atau kalian sendiri ngalami dulu kalian gendut. Ya, kemudian mulai puber kurus. Karena apa? Ini lemaknya dipakai. Untuk apa? Untuk pertumbuhan, untuk energi. Sintesa proteinnya meningkat. Jadi pertumbuhannya semakin kencang ya, makin cepat gitu ya. Mengurangi kecepatan penggunaan glukosa. Oke. Sintesa protein itu bisa mengalami percepatan oleh growth hormone karena apa? Karena growth hormone meningkatkan transfer asam amino melintasi membran, meningkatkan kadar asam amino intrasel, dan ini dibutuhkan untuk proses sintesa protein. Kemudian growth hormone akan memacu aktivitas translasi dari RNA, ya, sehingga ya sintesis protein oleh ribosom itu menjadi lebih meningkat lagi ya. Transkrip DNA di inti sel ya, jadi inti sel fungsinya salah satunya memang berperan di dalam selain pembelahan adalah sintesa protein. Ya, mengurangi metabolisme protein asam amino, mengurangi pemecahan protein intrasel berkurang. Mempromot pemakaian lemak, memobilisasi asam lemak dari jaringan adiposa. Jadi orangnya itu menjadi kurus karena apa? Berkurang jaringan adiposanya sehingga meningkatkan asam lemak bebas. Namun free fatty acid-nya menjadi meningkat. Mengarahkan penggunaan free fatty acid sebagai sumber energi. Jadi dipakai lemak itu sebagai sumber energi. Kemudian meningkatkan konversi fatty acid menjadi asetil koenzim A ya, menjadi sumber energi. Oke, kecepatan penggunaan glukosa pada keadaan kelebihan growth hormone terjadi gangguan metabolik yang mirip dengan tipe 2 diabetes naik. Ya, kelebihan sekresi growth hormone ini kan sebagai anti insulin efek. Jadi dia terbalik dengan efek anti insulin. Ya, dia berlawanan dengan efek insulin, maka dia disebut sebagai anti insulin. Maka orang yang kelebihan growth hormone kalau diperiksa gula darahnya itu tinggi seperti orang diabetes tipe 2. Nah, jadi apa yang kalian ambil dari sini bahwa tidak semua orang yang mengalami hiperglikemia, kadar glukosa darah yang tinggi itu selalu dianggap atau didiagnosa sebagai diabetes mellitus. Nah, jadi kalau kalian lihat nanti tentang klasifikasi diabetes mellitus ada, ya. Klasifikasi diabetes mellitus ada yang disebabkan oleh penyakit lain. Nah, inilah hypergrowth hormone. Jadi bukan hanya sebatas diabetes aja gitu ya, tetapi ada orang yang mengalami hypergrowth hormone itu akan glukosanya juga tinggi ya. Diabetogenik ya. Ini kan dengan mengganggu aktivitas insulin, growth hormone induce insulin resistance. Jadi pada akhirnya iya, dia akan ikut juga atau mengalami diabetes tipe 2, tetapi prosesnya didahului oleh sekresi growth hormone yang selalu tinggi. Nah, menyebabkan insulin resistensi. Sehingga apa? Glukosa yang harusnya masuk ke dalam sel itu tidak masuk ke dalam sel sehingga menumpuk di luar di darah, sirkulasi darah ya, makanya disebut dengan hiperglikemia. Oke. Jadi di mana kadar fatty acid yang tinggi juga mengganggu kerja daripada insulin ya. Di satu hasil penelitian eksperimental menunjukkan bahwa peningkatan daripada kadar ya fatty acid above normal, di atas normal, rapidly decrease the sensitivity of the liver.
Jadi dia akan menurunkan sensitivitas hati dan otot terhadap insulin. Sehingga apa? Insulinnya tidak bekerja dengan sempurna. Sehingga karbohidrat pun tidak bisa masuk ke dalam sel. Jadi sering orang memeriksa kadar lemak darah. LDL, HDL, kolesterol gitu ya, karena kolesterol itu akan mempengaruhi juga akhirnya kalau orang yang selalu tinggi-tinggi kolesterolnya akan menyebabkan insulin resisten dan akhirnya orang itu mengalami diabetes mellitus tipe 2 dia ya. Oke, IGF-1, growth hormone stimulasi hepar menghasilkan somatomedin. Nah, somatomedin ini lah yang disebut dengan IGF-1 ya. Nah, ini dia mirip juga dengan growth hormone, dia merangsang pertumbuhan. Ya, konsentrasi dalam plasma berkolerasi dengan sekresi growth hormone. Jadi kalau growth hormonnya meningkat, somatomedin atau insulin growth factor 1 ini menjadi meningkat juga dia ya. Nah, itu. Jadi mirip kerja insulin pada pertumbuhan tulang karena itu somatomedin disebut insulin like growth factor. Nah, lihat ya, lihat perhatikan. Growth hormone ini anti insulin efek, betul? Tapi ketika dia merangsang hati, dia akan mengeluarkan insulin growth factor 1 yang kerjanya mirip insulin. Inilah yang selalu seimbang. Betul kan Prenata kan? Growth hormone sendiri sebagai efek anti-insulin. Tapi dia dia merangsang hati untuk mensekresikan somatomedin atau IGF-1 yang efeknya sama dengan efek insulin. Itulah homeostasis. Selalu ada penyeimbang. Paham? Jadi jangan bingung. Loh, growth hormone kan anti insulin. Kok dia merangsang hati untuk menghasilkan somatomedin, somatomedin sebagai kerjanya mirip insulin. Nah, seperti itu. Ya, oke. Kalau ada yang bertanya silakan lagi ya. Nah, ini pemberian insulin atau growth hormone saja tidak menghasilkan pertumbuhan yang optimal. Kita lihat ini ada satu grafik. Grafik ini menunjukkan hubungan antara berat badan, weight, 0, 100, 150, 200, 250 gram. Sedangkan ini hari. Hari ke-50, 100, 150 sampai hari ke-250. Ya, gitu ya. Nah, kemudian ini digunakan apa? Nah, sebenarnya ini digunakan hewan coba ya. Depancreatitis and hipofisis. Jadi hipofisisnya diangkat dan depankreatis. Jadi pankreasnya juga diangkat. Sehingga pankreas ini kan nggak ada insulinnya. Iya. Dan hipofisektomi itu tidak ada growth hormonnya. Jadi dua-dua mau diangkat ini. Pabrik insulin diangkat, pabrik growth hormone diangkat. Nah, kemudian diberikan insulin. Jadi di sini hari ke-50 ya, mudah beratnya mencapai berapa ini? Sekitar berapa ya? 75-an lah ya. Terus dioperasi itu tikusnya. Diangkat pankreasnya, diangkat hipofisisnya. Sehingga nggak ada lagi yang menghasilkan growth hormone. Nah, jadi pada saat itu diberikanlah growth hormone dari luar. Ternyata beratnya tidak begitu banyak meningkat. Ya kan? Tikusnya itu dikasih growth hormone gitu. Dari luar supaya bisa diukur. Ternyata tak memberikan peningkatan. Kemudian dikasih insulin aja, nggak dikasih growth hormone, juga tidak meningkat berat badannya yang cukup bagus. Tetapi
ketika growth hormone dan insulin diberikan secara bersama-sama, maka terjadi peningkatan yang drastis. Ini lihat garisnya ini ya, begitu terjal, ya, kenaikan berat badannya dalam waktu 50 hari. Ya, terjadi peningkatan berat badan dari sekitar 70 atau 80 menjadi sekitar berapa ini? 225 lah ya. Jadi memang diberikan harus ada kedua hormon ini, insulin dan growth hormone untuk memacu pertumbuhan yang normal ya. Sinergisme hormon pertumbuhan. Oke, doping in sport. Nah, ini dulu dipakai tren. Ini olahraga-olahragawan ini make ini. Lihatlah dulu nih kurusnya. Jadi kalau kalian mau apa? Mau kayak Adere yang kurus-kurus, pergi ke fitness center ya, ke gym, nge-gym tapi disuntik growth hormone atau makan growth hormone. Nah ini dia nanti akan jadi gini, ya, cepat dia jadi gini. Ini yang kalau mau cepat seperti ini, tapi berbahaya ya. Nggak usah lah seperti ini kali ya, biasa-biasa aja ya. Nah ini dia tulangnya ya increase jadi seperti ini, dan ini menjadi doping yang dilarang oleh Olympic Committee ya, IOC International Olympic Committee ini memberikan satu sanksi yang sangat berat bagi atlet yang ketahuan menggunakan doping termasuk hormon-hormon ini. Bayangkan kalau seorang wanita Hasfi ya, terus diberikan growth hormone ini, dia macam laki-laki nanti bentuknya. Jadi casingnya wanita, mesinnya mesin laki-laki, dan dia bertarung di antara para wanita, padahal sebenarnya menggunakan mesin laki-laki. Jadi unfair, ya, tidak fair. Oke, peran hormon gonad dalam metabolisme. Kita bicara tentang testosteron. Hasfi, berapa menit lagi Hasfi? Kurang lebih 18 menit lagi, dokter. 15 menit. Oke, mudah-mudahan selesai. Ya, testosteron meningkatkan basal metabolisme. Efek tidak langsung melalui efek terhadap anabolisme protein. Jadi efek yang dihasilkan meningkatkan kandungan protein, terutama enzim-enzim. Jadi dia meningkatkan kerja enzim-enzim untuk aktivitas di semua sel. Dan ini akan meningkatkan massa otot. Jadi jumlah sel otot itu akan bertambah dan ukuran sel otot juga akan bertambah. Ini kerja testosteron di otot. Makanya laki-laki itu punya massa otot yang lebih padat dibandingkan dengan wanita. Saya pernah kasih ilustrasi kira-kira begini ya, Feby. Ada cowok dan cewek, ya ini biar enak aja istilahnya. Cowok dan cewek itu besar badannya sama. Tinggi badannya tinggi badannya sama, Feby. Besar badannya sama, tapi kalau ditimbang, Feby, kira-kira mana yang lebih berat, Feby? Feby Valentin. Yang laki-laki, Dok. Laki-laki ya, karena apa? Memang massa otot dan tulangnya memang lebih padat dibandingkan perempuan. Makanya laki-laki walaupun sudah masuk ke usia tua, kepadatan tulangnya itu tidak banyak berkurang dibandingkan wanita, sehingga wanita itu lebih rentan terjadi osteoporosis dibandingkan dengan pria. Karena pria apa? Karena pria punya testosteron yang cukup memadatkan tulangnya. Ya, apakah wanita punya testosteron? Punya, ya. Bukan dihasilkan oleh testis, gitu, tapi dari androgen yang dihasilkan oleh korteks adrenal itu dirubah menjadi testosteron, dan estrogen juga dimiliki oleh pria, namun jumlahnya sedikit. Ya, jadi ini fungsi testosteron dalam metabolisme ya. Glukosa homeostasis meningkatkan glukosa transporter 4, insulin reseptor substrat 1, substrat 2 ya, terus ya. Di mana itu? Hampir semuanya di otot, di hati,
ya, di lemak juga ya. Targetnya ini semuanya. Oke. Ini juga ada lagi lipid homeostasis dan sebagainya dan sebagainya. Nanti bisa dilihat ini singkatan-singkatannya apa itu ya. Nah, estrogen ini utamanya dihasilkan oleh ovarium pada keadaan premenopause, tentunya sebelum seorang wanita itu mengalami menopause. Jadi dihasilkan oleh ovarium, tepatnya di mana? Siapa yang paling banyak di ovarium itu menghasilkan estrogen? Sultan. Di mana Sultan? Di ovarium itu menghasilkan estrogen. Bagian apa? Blok repro udah? Belum? Belum, Dok. Belum, nggak apa-apa. Yohanes, Septian. Apa, Sep? Yang bergranul-granul itu ya, Dok? Apa yang bergranul itu, Sep? Udah betul kok, cuman lupa kok namanya kan. Bergranul itu kan. Apa, Sep? Corpus luteum, Dok. Ah, bagus. Yang granul tadi. Beda corpus luteum dengan granul. Tapi corpus luteum paling besar paling banyak menghasilkan estrogen. Sedangkan yang kau bilang granul-granul itu ada granulosa sel namanya. Nah, ada tepat, kau hampir kan kau lupa kan. Granulosa sel namanya. Nah, oke, Sep. Nah, itu terjadi sebelum terbentuknya korpus luteum pada saat pematangan folikel. Di dalam folikel itu, folikel-folikel yang ada di ovarium itu di dalamnya ada sel granulosa. Sel granulosa itulah yang menghasilkan estrogen. Tapi nanti folikelnya pada saat ovulasi, folikelnya pecah. Cues. Baru keluar ovum, itulah yang disebut dengan ovulasi. Nah, setelah dia pecah, folikel tadi, nah folikel itu kayak kulit telur. Telur yang kita makan itu yang di dalam itulah ovum. Jadi yang kita beli sebenarnya itu bukan telur ayam, folikel ayam. Ya. Ngerti konsep? Jadi yang kau beli itu bukan telur ayam, apa ayam? Folikel ayam, ya. Jadi lain kali kalau beli telur ayam jangan bilang beli telur ayam, beli folikel ayamnya, baru bingung yang jual. Nggak ada jual folikel ayamnya, telur ayam ada. Oke. Nah, ini dia ya. Jadi terjadi peningkatan estrogen yang beredar di sirkulasi terutama sebagai ini dia, 17 beta estradiol atau yang disebut dengan E2. Jadi estrogen itu banyak jenisnya ya, ada estradiol, ada estradiol ini, E1, E2 banyak lah pokoknya. Tapi yang paling banyak itu jenisnya adalah 17 beta estradiol atau E2. Dihasilkan juga selain daripada korpus luteum dan sel granulosa di ovarium, juga dihasilkan di otak, otot, tulang, jaringan adiposa. Dan inilah yang menjadi sumber estrogen pada laki-laki dan pada wanita yang sudah mengalami menopause atau postmenopause. Jadi laki-laki juga punya estrogen, cuman jumlahnya sedikit. Nanti kalau estrogennya terlalu banyak, jadi apa dia nanti? Sep, jadi apa dia? Melambai ya. Kalau kebanyakan estrogen laki-laki itu jadi apa dia? Melambai ya, jalannya melambai, ngomongnya melambai ya. Oke ya. Sangkot, jangan dicatat itu sangkot ya. Nggak ada itu. Jangan semuanya aku bilang dicatat. Oke? Aspi, jangan dicatat itu yang melambai tadi ya. Siap, Dokter. Nah, dari testosteron androstenedion namanya. 4A atau dehidroepiandrosteron, DHEA, DEA. DEA ya. Itu kayak nama orang ini ya. DEA ya. Nah, ini dia prosesnya itu ya. Oke, estrogen. Secara umum, estrogen dalam metabolisme meningkatkan deposisi lemak di jaringan subkutan. Jadi, dia terbentuk lemak-lemak yang ditumpuk di bawah kulit, subkutan.
Terutama di mana itu, bawah kulit di daerah mana, ayo. Nah, di perut kalau pada perempuan, di paha, di panggul sehingga panggulnya besar, pahanya besar, itu tempat penyimpanan lemak pada wanita. Paha bagian dalam juga ya. Nah, selain di abdominal. Sehingga ini pada ibu-ibu yang lagi hamil ini kadar estrogennya meningkat. Sehingga apa? Lemak pada orang yang hamil juga bertambah untuk sumber energi. Juga hati-hati, estrogen ini dipakai sebagai apa? Pil KB, keluarga berencana. Ya. Juga suntik KB juga isinya estrogen. Makanya orang-orang yang menggunakan pil KB, suntik KB itu ibunya menjadi tambah gendut. Nah, tidak disarankan kalau ibu itu sudah berat badannya lebih, dikasih lagi metode kontrasepsi dengan menggunakan estrogen. Ya, dicari cara yang lain. Ya, kenapa tambah banyak nanti lemaknya. Kemudian meningkatkan sedikit aja sih protein tubuh total, keseimbangan nitrogen positif setelah pemberian estrogen. Oke. Kemudian estrogen mempengaruhi hipotalamus, keseimbangan energi. Jadi modulasi asupan intake dan penggunaan energi. Ya. Ini ada neuron di otak namanya POMC. Sorry ya, para okulari, ada lupa saya ini ya. Jadi E2 estrogen tadi menstimulasi neuron POMC. Mempengaruhi distribusi jaringan adiposa, pembentukan lemak subkutaneus dan daripada sentral atau intraabdominal. Jadi dia nyamping ya, menyamping melebar itu tadinya. Oke, menekan akumulasi white adipose tissue dengan sintesa fatty acid dan trigliserid dan lipogenesis, pembentukan daripada lemak. Jadi prinsipnya estrogen itu lebih banyak pada hubungan dengan metabolisme lemak, yaitu pembentukan lemak. Itu aja intinya yang harus diingat ya. Pada keadaan postmenopause, udah ngalami menopause dia, terapi estrogen menurunkan ekspresi gen yang terlibat dalam lipogenesis. Jadi ini gen-gen yang terlibat dalam pembentukan lemak ya, lipogenesis itu akan mengalami penurunan. Jadi ada TSH namanya ya, bukan TSH thyroid stimulating hormone, bukan. TSH di sini maksudnya adalah terapi suli hormon, karena estrogennya waktu sudah menopause itu menurun, maka dia harus diganti. Kalau itu sangat mengganggu, tapi jarang ya, karena ini ya, jadi tidak bisa meningkatkan lemak ya. Makanya ibu-ibu yang mengalami post menopause, setelah mengalami menopause itu kira-kira tidak dapat haid selama 1 tahun baru disebut dengan postmenopause. Ya, itu pasti mulai menyusut, berat badannya menyusut karena apa? Tidak ada lagi lipogenesis, pembentukan lemak oleh karena estrogennya rendah. Ya, kemudian mempengaruhi terjadinya resistensi insulin. Nah, ini bisa terjadi ancaman terhadap penyakit diabetes. Jadi wanita itu cenderung dia kena kondisinya pada saat proses penuaan itu bisa menyebabkan resistensi insulin. Ya, insulin reseptor kadar suprafisiologis menyebabkan terjadinya hiperinsulinemia. Jadi dia mengalami hiperinsulinemia ya. Kenapa? Estrogennya turun, insulinnya jadi naik. Nah, insulin yang selalu tinggi itu akan menyebabkan resistensi insulin. Ya. Melindungi sel beta pankreas dari kerusakan, inilah estrogen fungsinya. Jadi kalau dia menurun pada saat terjadinya menopause, maka ini terjadi kerusakan pada sel beta pankreas. Makanya insulinnya menjadi
lama-lama menjadi menurun. Gitu. Mengarahkan fenotip makrofag ke antiinflamasi, ini proses daripada kekebalan. Ya. Nah, ini estrogen action, nah estrogen defisiensi atau udah menurun, energi balance dari estrogen defisiensinya atau ini menjadi obes tuh, menjadi obes dia ya. Oke, adiposa health, inflammation dan seterusnya ya, nanti coba dibaca, ini nampaknya waktunya sudah mulai habis. Efek metabolik testosteron estrogen, efek peningkatan simpanan protein dihasilkan oleh testosteron lebih besar daripada estrogen. Jadi ini efek simpanan sintesis protein ya, testosteron itu lebih besar dibanding estrogen. Testosteron meningkatkan kecepatan metabolisme 3 kali lebih besar daripada estrogen. Jadi metabolisme rate-nya lebih tinggi ya. Sentasi lemak tubuh wanita lebih besar daripada pria. Karena apa? Efek dari estrogen dalam pembentukan lemak. Jadi memang kalau dilihat rata-rata wanita lebih mudah gemuk dibandingkan pria. Ya, jangan berkecil hati, ya, nggak apa-apa. Big is sexy ya, sekarang gitu ya. Besar adalah seksi juga, jangan takut ya. Oke. Ya, testosteron sport, current perspective. Kalau dilihat ini, testosteron itu ini semuanya anabolic agent 45% ya. Testosteron ada anabolic androgen steroid. Nah, ini World Anti-Doping Agency tahun 2006. Jadi nggak boleh dipakai testosteron ini. Ya, jadi dia menjadi lebih kuat. Itu tadi dia Jennifer, casingnya wanita, mesinnya mesin laki-laki. Kemudian dia lari bertanding dengan atlet wanita, sementara otot-ototnya, tulangnya adalah otot dan tulang laki-laki. Jadi tidak fair. Ya. Anabolik itu androgenik ini kelelakian ya, androgen. Jadi banyak lagi nih. Kortikosteroid, diuretik, stimulan, kanabinoid, B2 agonis. Ini semuanya adalah termasuk doping, ya, obat-obat doping ini. Kalau ini ternyata terdeteksi dan dia menjadi juara, juaranya bisa dibatalkan dan dia bisa dihukum lagi dengan hukuman lain, tak boleh lagi bertanding. Oke, sudah habis. Ada yang ingin ditanyakan, silakan. Masih ada waktu lagi berapa menit ya? Tolong di screenshot. Baik, dokter. Udah lengkap kayaknya, Pi ya. Udah lengkap lah ya. 1 orang lagi ya, Pi? 2 orang? 2 orang lagi, dok. Siapa yang nggak masuk tuh, Pi? Belum tahu nih, dok, siapa. Oke. Ya udah, nggak apa-apa. Di foto aja semua, nanti kirim ya, Pi ya. Baik, dokter. Oke. Ada pertanyaan, silakan nanti tolong kirim ya, Pi ya, ke WA ya, Pi. Siap, dokter. Oke, terima kasih. Kalau nggak ada, kalian ada kuliah lagi, Pi? Habis ini? Tutorial, dok. Oh, tutorial jam? Jam 2, dok. Jam 2 ya. Jalan. Jam 12 istirahat. Jam 2 kalian ini. Kalau nggak ada, terima kasih. Nggak ada pertanyaan. Oke, ada yang mau tanya? Silakan, kan masih ada waktu nih. Apa-apa. Saya mau tanya satu hal soal estrogen itu. Kan tadi dia menyebabkan deposisi lemak khususnya di daerah subkutan. Tapi tadi di terakhir-terakhir itu di slide berapa gitu ada bilang kalau misalnya dia secara bersamaan itu menekan trigliserida dan lipogenesis. Nah, itu kan kalau misalnya lipogenesis dan tingginya trigliserida bukannya menyebabkan obesitas ya, tapi kalau estrogen kenapa estrogen kan menekan, tapi kenapa jadi obesitas gitu? Saya jadi agak bingung. Itu kalau dia sudah menopause, Jennifer. Jadi estrogen itu memang akan meningkatkan pembentukan lemak, lipogenesis. Nah, ketika dia mengalami penurunan pada saat post menopause, dia kan menurun tuh. Jadi terjadi
lisis gitu loh. Nah, yang Jennifer baca di yang mana tadi ya? Slide yang mana? Coba kita lihat dulu ya. Masih ada nggak lagi? Ini. Yang mana tadi? Sebelumnya sudah Ini. masih sebelumnya masih yang ini dok tadi situ. Ini. Yang ini sama 2 slide setelah ini dok. Ya kan estrogen efeknya ini ya, kita baca coba ya. Estrogen efeknya dalam metabolisme meningkatkan deposisi lemak di jaringan subkutan daripada di abdominal. Jadi begini, subkutannya bukan banyak di abdominal itu daerah perut. Makanya perempuan itu kalau dia gemuknya itu beda dengan laki-laki. Kalau laki-laki banyak di perut, maka dia tipenya android. Tipe laki-laki gemuknya itu android, di mana perutnya lebih besar daripada panggul. Tapi kalau wanita, dia gemuk, penyimpanan lemak itu atau deposisi lemak itu terjadi di bagian bokong, panggul, paha, terutama paha dalam. Jadi bentuknya itu kayak apel gitu loh. Nah, ya, jadi di atas kecil, nanti di tengah dia membesar gitu ya. Nah, seperti itulah yang disebut dengan ginekoid namanya. Nah, terus ini oke, yang mana lagi? Itu satu. Nah, Ini bukan. ya ini Ini. bukan sebelum dok tapi setelah Apa ini? yang ini dok. Nah, Yang kan ditulisnya mensupres. ya, ini white adiposa, beda. Ini jadi adiposa itu ada dua, yang yellow yang kita lihat sering itu, dan white. White ini memang sedikit ini. Padahal white ini yang bagus ya, lemak white ini. Jadi white adiposa tissue itu menekan akumulasi penemukan white dengan menekan sintesis fatty acid dan TG dan lipogenesis. Jadi dia menekan ini melalui menekan lipogenesis khusus untuk white. Ya. Bukan lemak yang tadi yang kita bicarakan yang biasa gitu ya, khusus untuk white adiposa tissue ditekan oleh estrogennya. Gitu loh. Ya, nggak sama dengan lemak yang lain gitu ya. Jadi mungkin ini yang membingungkan Jennifer ya, kok ada lipogenesis. Itu padahal ini khusus untuk lipogenesis yang white adiposa ya. Nah, itu dia. Oke. Dah, bisa jelas? Jennifer? Oke. Ada yang lain silakan. Mau tanya? Izin bertanya, dokter. Siapa? Sangkut, dokter. Oke, siapa tadi? Sangkut Farida, dok. Salfat Farida. Sangkut Farida, dok. Oh, Sangkut. Oke. Iya. Apa Sangkut? Baik, dok. Mengenai growth hormone tadi, dok, terkait dengan pertumbuhan. Jadi, dok, sering itu kita lihat bahwa suplemen pertumbuhan itu sering dijual bebaskan, dok. Tapi saya melihat testimoni atau bukti dari pelanggannya gitu kan, dok. Dia udah umur 20 tahun, setelah dia minum suplemen peninggi badan itu, kemudian dia berolahraga, dia bertambah tinggi entah 3 cm begitu, dok. Tapi ini kan, dok, bertentangan sama teori kita tadi bahwa di batas umur 18 tahun itu sinovialnya udah menipis, jadi tidak bisa tinggi lagi, dok. Jadi kalau misalnya dia minum suplemen peninggi badan itu mekanismenya bagaimana ya, dok, kok bisa tinggi, dok? Sugestif. Kalau sudah epiphyseal, namanya epiphyseal tuh Sangkot. Epiphyseal plate itu adalah titik tumbuh di tulang. Itulah yang bisa tubuh kita bisa bertambah tinggi, pasti bertambah tulangnya panjang kan gitu kan Sangkot. Nggak mungkin kita tinggi, tulang kita nggak bertambah. Mana itu datangnya dari mana kan gitu ya. Atau ditambah daging-daging, ya bukan daging-daging mau kita jadi tinggi. Tulang kita ya. Nah,
Kalau titik tumbuh itu sudah tertutup, dia tidak mungkin apapun yang merangsang tidak akan bisa menambah panjang tulang itu. Nah, oleh karena ada promosi yang bisa katanya menambah itu, itulah namanya hoax itu, Sangkot. Ya, kita nggak bisa ditokohin. Kalau dokter ya pasti senyum-senyum aja. Paling yang ditambahinnya itu sintesa protein gitu loh. Kalau itu mungkin badannya jadi lebih tegap. Nah, itu yang pakai protein. Banyak dia minum susu, banyak dia makan telur. Itu bisa dia latihan beban misalnya. Kalau misalnya badannya mau kayak Adere, Deddy Kombuzer, ya kan gitu ya. Bisa, tapi kalau tulangnya bertambah itu nggak bisa lagi. Nah, suplemen pertumbuhan yang dimaksud mungkin Sangkot adalah pertumbuhan otot, bukan tulang, bukan tinggi badan, gitu loh Sangkot. Kira-kira gimana Sangkot? Baik dokter, jadi yang dibilangnya itu tambah tinggi nih bukan dok? Bukan nipu, nggak benar aja. Atau persepsi masyarakat. Saya di rumah sakit dengan teman-teman dari fisioterapi, ya, itu banyak sekali orang yang mau testing masuk TNI Polri, ya Sangkot ya, berat badannya kurang, ya kan? Nah, apa yang terjadi? Mereka datang itu ada alat di tempat kami itu untuk traksi namanya. Jadi tulang belakang itu agak ditarik sehingga dia bentuknya agak lurus. Nah, inilah bertambah dia. Bentuk tulang belakang itu kan kayak S bentuknya ya, huruf S ya. Sampai ke koksigeal paling apa. Nah, kalau itu ditarik, dia diregangkan, bentuk S-nya itu agak lurus. Sehingga apa? Tinggi badannya bisa nambah sampai 2 cm, 3 cm. Udah cukup tuh banyak itu. Nah, waktu dia testing, tinggi badannya mungkin dia kurang-kurang 1 cm gitu ya. Jadi bisa ditarik. Tapi kalau kurangnya 5 cm nggak bisa. Ya kali ya kan? Nah, itulah dia. Lah, logikanya Sangkot kalau bisa itu, kenapa orang nggak minum itu aja daripada ditarik-tarik badannya gitu? Ya kan? Kalau dia mau masuk TNI mau tinggi ya dari sekarang aja lah dia minum itu supaya dia tinggi. Ternyata nggak bisa, tetap aja dia gitu ya. Jadi jangan kita termakan, namanya orang jualan Sangkot ya. Namanya orang jualan, nggak ada kecap itu nomor 2, semua namanya kecap itu ya kan. Nah, gitu kira-kira ya Sangkot ya. Oke. Baik dokter, jadi kan dok itu tulang belakang jadi lebih lurus. Berarti dia bentuk tulang belakangnya tidak mengikuti bentuk tulang belakang normal, dok. Jadi nanti kalau misalnya ditarik, apakah tinggi menetap atau bisa kembali ke bentuk semula, dok? Balik lagi nanti. Jadi cepat-cepatlah diukur. Sep. Jadi sebelum dia balik diukur dulu. Nanti dia balik lagi, dia pendek lagi. Sementara sifatnya Sangkot. Ya. Nanti makanya kadang-kadang orang itu ditarik itu, ditraksi namanya. Kira-kira 2-3 hari mau dites apanya, tinggi badannya. Nah, baru kalau sebulan lagi nggak bisa, seminggu lagi aja nggak bisa, dia balik lagi, nggak guna. Gitu. Ya, jadi udah ditraksi, udah nambah, habis testing tinggi badan, kan udah selesai, udah lewat, betul nggak Seth? Habis itu pendek lagi ya udahlah kan nggak ketahuan. Nah, seperti itulah ya. Paling ya sekitar 1 cm lah. Paling gitu ya, nggak bisa lebih. Kalau misalnya kurang 5 cm bisa nggak? Nggak bisa. Itu ditarik pakai kereta api lah baru bisa ya. Ya, Zep. Ditarik pakai kereta api dia biar tambah panjangnya, tambah panjang, tambah mati dia. Ya, Sangkot. Oke. Nah,
Ada lagi yang lain, silakan. Apa-apa Terima kasih, karena ini Dok. waktunya. Nggak ada lagi? Oke. Izin dokter, Siapa? yang terakhir mungkin dok. Saya mau bertanya dokter, sebenarnya perkenalkan saya Melki mengenai tentang penurunan maaf dok, tentang glukosa dokter. Tadi kan dokter sudah menjelaskan bahwa pemberian insulin atau growth hormone itu harus sinergisme agar agar menghasilkan pertumbuhan optimal dokter. Begini dok, tadi kan dokter sebelumnya growth hormone itu anti insulin, juga dia menstimulus memproses mensekresikan insulin like growth factor atau IGFS. Yang menjadi pertanyaan saya dokter, jadi bukankah nantinya ada yang agak lebih ya dokter? Berarti nanti insulinnya jadi kelebihan, bukankah begitu ya dok? Apabila growth hormone dan insulin diberikan, bukankah nanti yang jadinya insulin itu yang akan lebih banyak ya dokter? Bukankah ini membuat pertumbuhan tidak optimal atau apakah mekanisme sekresi dok? Terima kasih dok. Oke. Jadi growth hormone itu dia selain mempunyai efek ini ya, kebetulan ini slide-nya pas di sini pula. Ya, growth hormone itu memberikan efek anti insulin ya. Jadi berlawanan dengan efek insulin, dia juga merangsang hati menghasilkan IGF, insulin like growth factor, ya kan? Namanya juga insulin like growth factor. Ya, sama faktor-faktor untuk pertumbuhan yang mirip kerjanya dengan insulin. Sedangkan ini anti insulin. Di sini growth faktornya. Sehingga ya ini terjadi peningkatan daripada sintesa protein, sel growth, dan proliferasi. Kemudian ini meningkatkan kartilago. Pembentukan kartilago. Kartilago itu apa? Tulang rawan. Ya. Nah, ini jadi untuk pertumbuhan namanya growth factor. Pertanyaan dari Melki adalah bagaimana kalau terjadi apa tadi Melki? Aku lupa jadi. Kan dok, terjadi hiperinsulinemia jadinya dok, atau insulin lebih dominan daripada anti insulinnya dok? Oh enggak, itulah dia kalau itu terjadi udah namanya patofisiologis. Justru keduanya untuk menjaga keadaan menjadi homeostasis dalam menjaga kadar glukosa darah. Dan pertumbuhan. Tapi kalau kita lihat tadi di sini kan, ini yang menghambat growth hormone itu kan glukosa darah. Makanya dia kalau glukosa darahnya tinggi terus, glukosa darah itu kan naik turun juga, Mel. Naik turun, dia nggak tinggi terus. Kalau tinggi terus ya namanya hiperglikemia. Itu udah keadaan patologis gitu. Dan itu ada anak-anak dia sudah mengalami hiperglikemia, maka bisa menyebabkan terjadinya apa? Gangguan pertumbuhan dia. Tapi kalau dia naik turun ya itu homeostasis. Jadi pertumbuhannya nggak terus-terusan naik, terhenti sebentar, naik lagi, bertambah lagi, berhenti. Jadi dia betul-betul terkontrol ya. Gitu. Oke, Melki. Ya, baik, jadi dok, prinsip kasih. homeostasis dia. Ada lagi yang lain silakan. Apa-apa, biar kalian betul-betul paham ya. Saya senang kalau kalian banyak bertanya. Artinya keinginan tahu dan apa yang belum begitu jelas ya. Oke, nggak apa-apa. Kalau nggak ada lagi, Prenata, ada yang mau ditanya Prenata? Sementara belum ada dokter. Sementara belum ada, terima kasih. Wah ini siapa nih? King Mulya Warman. Kenapa nih gambarnya betinju ini, King? Hah? Iyalah. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan ada yang bisa dipahami. Ya,